Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bidan Fatin. Di sini saya akan menjelaskan yaitu manfaat buku KIA tentang kontrasepsi, alat kontrasepsi ataupun penjelasan tentang KB, keluarga berencana. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kemudian jangan lupa di share. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Di sini di buku yang saya miliki terdapat di halaman 12. Di sana ada penjelasan tentang KB. Pada minggu-minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kehamilan, kemudian menjelaskan tentang persalinan, kemudian ibu nifas, selanjutnya menjelaskan tentang bayi, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang KB. Kenapa sih Bu Bidan harus menjelaskan tentang KB? Apa sih untungnya KB untuk sepasang suami istri, untuk keluarga? Apa sih Bu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa keuntungan KB untuk sepasang suami istri dan keluarga adalah yang pertama untuk menjarakkan kehamilan. Kenapa harus dijarakkan? Yang pertama gunanya untuk persiapan kondisi kesehatan ibu, kemudian persiapan ekonomi, kemudian persiapan mental keluarga, kemudian persiapan ibu untuk persiapan orang tua untuk menjadi orang tua lagi, menjadi orang tua baru ataupun untuk menambah keluarga lagi. Jadi di sini saya akan membahas tentang alat-alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk keluarga berencana. Sebenarnya ada berbagai macam. Berapa lama sih kita bisa menjarakkan kehamilan persalinan sebelumnya dengan kehamilan selanjutnya? Minimal bagusnya jarak kehamilan pertama dengan jarak persalinan pertama dengan kehamilan selanjutnya ataupun persalinan yang akan datang dengan kehamilan selanjutnya itu minimal 2 tahun. Karena selama waktu 2 tahun itu di sanalah proses perbaikan kesembuhan alat reproduksi pada seorang wanita. Misalnya setelah melahirkan mungkin terjadi pendarahan, itu bukan mungkin, memang terjadi seperti itu. Jadi pada saat waktu 2 tahun itu disanalah pemulihannya, kembalinya rahim ke bentuk semula, ke posisi semula, kemudian serviks, kemudian bersihnya rahim kayak gitu. Jadi selama 2 tahun itu untuk pemulihan kesehatan reproduksi seorang wanita. Bu, gimana caranya supaya selama 2 tahun itu kita bisa yakin kalau kita bisa tidak hamil selama 2 tahun ataupun mau lebih? Itu bisa digunakan pertama yaitu KB. Sebenarnya KB itu bisa menggunakan alat kontrasepsi ataupun KB alami. Kalau KB alami itu biasanya kebanyakan pasangan suami istri itu dia akan melakukan coitus interruptus ataupun senggama terputus, yang artinya pada saat berhubungan suami istri seorang suami tidak akan mengeluarkan spermanya ke dalam rahim istrinya, kemudian namun dia mengeluarkannya di luar. Tapi itu tidak bisa menjamin 100% bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri dengan metode seperti itu tidak bisa menjamin tidak akan terjadi kehamilan, karena sel sperma itu bisa terdapat di cairan-cairan lendir cairan lendir tumas yang ada dari alat kelamin yang laki-laki.
Nah, kemudian ada pengecekan suhu basah, suhu tubuh, pengecekan suhu tubuh, kemudian menggunakan melihat kekentalan lender serviks itu juga bisa dilakukan. Kemudian juga melihat menghitung masa ovulasi kita ataupun masa subur kita. Tapi metode-metode seperti itu tidak bisa dipastikan apakah itu berhasil atau tidak. Ada yang berhasil, namun kemungkinan besar kebanyakan yang gagal gitu. Lebih baik menggunakan alat kontrasepsi yang benar-benar bisa dijamin keakuratannya. Kemudian saya akan menjelaskan ke alat kontrasepsi, berbagai macam alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu juga dibagi dua macam, ada yang hormonal dan ada juga yang non hormonal. Yang non hormonal itu contohnya seperti kondom dan IUD. Kalau kondom itu ada kondom wanita dan kondom pria. Kemudian IUD itu biasanya dipakai oleh seorang laki-laki, oleh seorang perempuan. Kemudian selanjutnya alat kontrasepsi yang hormonal itu biasanya ada pil KB, kemudian ada suntik KB, kemudian ada implan. Biasanya bagi ibu yang baru menyusui, mereka sangat dianjurkan untuk menggunakan, jika pil dia akan menggunakan mini pil karena itu bagus untuk ibu menyusui. Selanjutnya untuk ibu menyusui, jika dia ingin menggunakan suntik KB, maka akan dianjurkan untuk menggunakan suntik KB 3 bulan karena suntik KB 3 bulan itu tidak mengganggu produksi ASI ibu. Selanjutnya juga bisa menggunakan alat kontrasepsi AKDR ataupun kondom karena itu tidak mempengaruhi produksi ASI ibu. Tapi kalau misalnya alat kontrasepsi yang lain seperti pil kombinasi ataupun pil suntik KB 1 bulan, kemudian implan itu mengandung hormon, jadi kemungkinan bisa mempengaruhi produksi ASI ibu. Apa sih Bu keuntungannya menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal dan non hormonal? Perlu ibu-ibu ketahui sekalian, alat kontrasepsi yang hormonal itu biasanya memiliki efek samping seperti pertama yaitu penambahan berat badan, kemudian siklus menstruasi, kemudian siklus menstruasi yang tidak teratur, kemudian mengganggu mood booster kita, itu biasa terjadi kepada alat kontrasepsi yang hormonal. Jika alat kontrasepsi yang non hormonal itu biasanya tidak mengganggu menstruasi dan kemudian tidak mempengaruhi berat badan. Kalau masalah jangka waktunya Bu, saya jelaskan satu lagi. Kalau ibu yang misalnya doyan makan pil ataupun takut disuntik, boleh menggunakan pil KB. Selanjutnya takut di benda-benda tajam kan, boleh menggunakan pil KB ataupun kondom. Tapi juga harus rutin menggunakannya setiap malam ataupun jangan sampai telat. Cara mengatasinya itu bisa digunakan, lakukan kebiasaan yaitu sebelum tidur untuk meminum pil KB-nya. Selanjutnya kalau misalnya mau jarak yang sedikit lama dong Bu, bisa menggunakan suntik KB mau yang 1 bulan ataupun yang 3 bulan. Biasanya kalau yang 1 bulan dia itu masih mengalami
menstruasi, walaupun ada kadang yang tidak membuatnya menjadi tidak teratur. Selanjutnya kalau yang 3 bulan itu kebanyakan orang yang menggunakan suntik KB 3 bulan dia tidak lagi mengalami menstruasi. Ada, cuman jarang. Bahkan kebanyakan yang tidak mengalami menstruasi. Nah, kemudian mau yang lebih lama dong Bu. Kalau yang lebih lama mau bisa menggunakan implan ataupun IUD. Ada yang berukuran 5 tahun dan 3 tahun dan ada yang berukuran 5 tahun. Kalau implan itu biasanya dilakukan diberikan di tangan, di lengan kita. Itu biasanya orang menyebutnya susuk, sebenarnya bukan susuk, itu adalah alat kontrasepsi. Kemudian tapi kalau bagi orang yang menderita penyakit diabetes, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut ataupun menggunakan alat kontrasepsi suntik ataupun injeksi. Kemudian mau yang lama dan tidak mengandung hormon, nah bisa menggunakan IUD. IUD itu ataupun AKDR dia lama dan juga tidak mengandung hormon, insya Allah aman. Selanjutnya Bu, kan lebih simpel memakai kondom gitu kan. Oke, simpel, memang simpel memakai kondom, cuman tidak bisa dipastikan apakah berhasil ataupun tidak, karena bisa saja pada saat berhubungan seksual kondom yang digunakan itu mengalami kebocoran. Jadi tidak bisa dipungkiri seandainya sperma itu masuk ke dalam rahim ibu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ibu dan keluarga ingin melakukan ber-KB, itu sebaiknya konsultasikan suami istri. Kadang istrinya mau ini tapi suaminya nggak mau, kadang suaminya nggak mau istrinya kelihatan gendut kayak gitu kan. Kadang bahkan ada yang pengen istrinya terlihat lebih berisi gitu. Jadi itu bisa didiskusikan lagi. Dan ada juga orang yang melakukan kontrasepsi kontrasepsi mantap itu jadi memang ditutup. Itu biasanya yang itu digunakan untuk orang yang memiliki resiko seperti misalnya orang dalam gangguan jiwa, takutnya misalnya terjadi sama orang ada orang jahat, jadi takut terjadi sesuatu yang tidak kayak gitu kan. Biasanya itu boleh digunakan. Kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit yang sangat beresiko, jadi itu bisa digunakan. Selanjutnya, jadi bagi ibu-ibu atau bapak yang ingin melakukan ber-KB, itu sebaiknya konsultasikan dulu kepada bidan ataupun dokter yang ada di sekitar tempat ibu. Minta penjelasan kepada mereka untuk sharing-sharing apa keinginan kita, bagaimana inginnya. Nanti akan diarahkan kondisi dengan alat kontrasepsi yang sesuai dengan yang ibu ataupun bapak inginkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.